Ini aku lagi di Bondowoso. Barusan aja aku nganter tamu check-in dan sekarang sesi kosong yang mana aku bisa jalan-jalan. Kelap-kelip lampu di pusat kota Bondowoso pada waktu malam lumayan memanjakan mata bagi aku yang biasa hidup di tengah kampung. Ada gereja yang lumayan besar di sini, menandakan banyak juga umat Kristianinya. Tengah malam, kami memulai perjalanan untuk berwisata ke Kawah Ijen. Bagiku, menuju Ijen dimulai dari Bondowoso terasa asik karena jarang sekali aku ada program ke Ijen dimulai dari Bondowoso. Melalui desa, menembus hutan dan perkebunan menyuguhkan atmosfer yang asik gila pokoknya. Singkat cerita, kami sekarang sudah sampai di pos 5 dalam pendakian. Fenomena api biru dalam gunung yang langka dan pemandangan kawah serta lanskap pegunungan di sekitar Kawah Ijen adalah yang kami buru. Sekarang kami sudah hampir sampai di dasar kawah. Kerumunan orang berjubel di satu titik menandakan adanya daya tarik besar di situ, yaitu api biru. Akhirnya, api biru yang kami buru bisa kami lihat secara langsung dari dekat. Sungguh mengagumkan fenomena ini. Hampir semua dari wisatawan yang datang, tujuannya adalah api biru yang terletak di areal penambangan tepi danau di dalam Kawah Ijen. Di sini kita tidak boleh lengah karena bahaya senantiasa mengintai. Kita tidak pernah tahu kapan tepatnya kekuatan alam akan datang menghantam. Ini adalah dua tamu yang sedang aku pandu. Setelah api biru memudar, Danau Kawah Ijen mulai menampakkan keindahannya. Siapa di antara kalian yang mau berenang di sini? Jangan, Danau Kawah yang indah ini sama sekali bukan untuk berenang karena keasamannya yang sangat tinggi. Dan ini adalah aktivitas pekerja tambang belerang. Di saat mereka bekerja, ada saja wisatawan yang berfoto dengan aktivitas para penambang sebagai latar belakang foto mereka. Sumber belerang juga menjadi salah satu daya tarik di sini. Habis gelap, terbitlah terang. Matahari terbit di Ijen tidak kalah indahnya dengan matahari di tempat-tempat lain. Di sela-sela pepohonan, bias-bias cahaya matahari memancarkan nikmatnya kehangatan setelah berlalunya dinginnya malam. Rezeki. Hangatnya sang mentari sangatlah dirindukan oleh semua wisatawan yang telah berjam-jam dirundung kedinginan yang mencengkeram seluruh anggota badan. Tibalah sekarang waktunya untuk menikmati keindahan Kawah Ijen dan pegunungan di sekitarnya, di bawah terangnya sinar matahari. Aduhai, telah pun nampak jelas semua keindahan itu sekarang. Besar dan luasnya Kawah Ijen barulah nampak yang membuat mata enggan untuk berkedip. Inilah wisatawan yang aku pandu. Dia adalah warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di Belanda. Ya, sebulan. Terminal Lamborghini seringkali menjadi sasaran pemotretan karena uniknya.
Siapin nih dari tadi seimbang. Gak sedikit. Beberapa hari berikutnya, kembali aku ke Ijen memandu wisatawan yang lain. Kali ini, api birunya lebih indah dan lebih besar. Pose seksi wisatawan perempuan dari daratan China selalu membangkitkan jiwa kelelakian. Besarnya daya tarik api biru menarik besarnya jumlah wisatawan. Besar pula harapan akan ketiadaan konflik kepentingan antara penambangan dan pariwisata. Pertanyaannya, bisakah proyek pertambangan untuk selalu berjalan selaras dengan perkembangan pariwisata? Semoga ada kesepakatan yang elegan antara proyek tambang dengan pengembangan pariwisata. Ijen seringkali disebut negeri di atas awan yang sama halnya dengan gunung-gunung yang lain. Namun kumpulan-gumpalan awan ini tidak selalu bisa kita lihat karena kita tidak pernah benar-benar bisa memprediksi atau bahkan mengkondisikan alam. Pelabuhan Ketapang seringkali menjadi titik penjemputan wisatawan bagi para pemandu yang kebetulan harus menjemput para tamunya di sana. Perlu kalian ketahui guys, bahwa kita seringkali menyebut turis atau wisatawan dengan sebutan tamu. Dan sekali lagi, ini merupakan sumber belerang yang ada di Kawah Ijen. Mari kita sekarang beralih ke air terjun tempat pemandian para dewa, yaitu air terjun Tumpak Sewu. Kebanyakan wisatawan yang aku pandu adalah para gadis yang masih muda belia. Tapi kali ini yang aku pandu adalah dua pria dari Italia. Mereka takjub banget dengan keindahan air terjun Tumpak Sewu, sehingga berkali-kali mereka mengatakan, "Mamma Mia!" Indah banget memang air terjun ini. Keindahannya tidak ada bandingnya di dunia ini. Keterlaluan banget apabila kalian bermukim di Lumajang atau Jawa Timur secara umum, tapi kalian belum pernah berkunjung ke air terjun Tumpak Sewu. Kalau kalian berlibur ke sini, jaminannya adalah bahagia tak terkira. Yang dari luar negeri aja udah jutaan orang yang pernah ke sini. Masa kalian belum sih? Keindahan air terjun ini salah satunya adalah karena berbentuk tirai setengah lingkaran. Dalam kompleks air terjun ini, air terjunnya bukan hanya Tumpak Sewu, tapi ada juga air terjun Telaga Biru. Dan keindahannya nggak kalah sama air terjun yang utama, yaitu Tumpak Sewu. Lumayan banyak juga wisatawan yang berkunjung ke sini karena cuma satu arah dan jaraknya kurang lebih hanya sekitar 700 meter. Tuh kan, aku bilang juga apa? Air terjun yang lain gak bakalan kalah keindahannya. Bukan hanya kesan akan keindahannya, tapi juga kesan dalam perjalanan mengunjungi satu persatu air terjunnya juga akan memberikan kesan yang sangat mendalam bagi pengunjung yang memiliki jiwa petualang. Beberapa air terjun kecil di sini bersumber dari dalam gua juga loh. Bahkan ada 2 air terjun di dalam 2 gua yang berbeda. Petualangan memasuki gua-gua di sini tidak banyak dilakukan pengunjung, karena semua bergantung paket wisata yang mereka ambil, dan kebanyakan wisatawan hanya mengambil paket wisata yang hanya berkunjung ke air terjun utama Tumpak Sewu saja. Ini adalah lorong dalam Goa Tetes yang jarang dijelajahi pengunjung.
Menjelajahi lorong ini bergantung pada kepemimpinan pemandunya. Kebanyakan pemandu tidak menggiring para tamunya untuk menembus lorong ini. Sebab tanpa melalui lorong ini, Gua Tetes sudah sangat menakjubkan. Tapi apabila ditambah dengan melalui lorong ini, pastilah akan tambah menakjubkan. Menakjubkan abis pokoknya deh. Keluar dari lorong itu, kita akan pasti sampai ke relung utama Gua Tetes. Di relung utama ini disarankan untuk tidak berlama-lama karena di sana terdapat banyak stalaktit yang rapuh dan mudah patah. Apabila patah dan jatuh menimpa kita, maka tamatlah riwayat indah kehidupan kita. Sudah 2 kali terjadi patahnya stalaktit Gua Tetes ini. Dan stalaktit yang patah bukanlah yang berukuran kecil, tapi yang segede gaban. Tapi untungnya itu semua terjadi ketika tidak ada kunjungan. Di tebing-tebing kompleks air terjun Tumpak Sewu, banyak terdapat monyet juga loh. Kita disarankan untuk berhati-hati, karena tipikal monyet di sana agresif terhadap manusia. Sekarang kita berlanjut ke Bromo kawan. Tuh, lihat. Lautan awannya indah banget, seindah hatinya padaku. Cihuy. Ada kalanya kabut di Bromo menambah indah pemandangan yang disuguhkan. Dan itu adalah 2 wisatawan Italia yang aku pandu. Mereka betah bermain di dalam kabut. Tukang kuda nampak samar-samar berjalan menuntun kudanya menembus kabut. Alamak, indah banget. Kabut yang seperti ini membuat pembuat video seperti ahli, seperti kameramen pembuat film-film profesional. Tuh lihat, udah kayak film-film kolosal zaman kerajaan Nusantara. Gara-gara main di dalam kabut, akhirnya kita jadi nggak nyampe-nyampe ke Kawah Bromo yang jadi tujuan utama kami. Dari jauh kita lihat menara Pura Luhur Poten. Indah bukan? Pura Luhur Poten merupakan pura utama bagi penganut agama Hindu di kawasan Tengger dan juga dari daerah-daerah lain. Perlu diketahui bahwa di kawasan Tengger atas semuanya menganut agama Hindu, sedangkan di kawasan Tengger bawah sudah majemuk dalam artian menganut agama lain juga, terutama Islam. Dari jauh, di sisi kanan, kita bisa melihat tepian kaldera Tengger meskipun berkabut. Sungguh menakjubkan. Indah banget! Siapa sih yang bikin video ini? Tentu aku, Alibaba yang bikin. Ada pemotor. Padahal bahaya loh, di dalam kaldera Tengger ini kan berpasir. Kalau nggak benar-benar ahli mengendarai motor, bisa terjatuh loh. Mending jalan kaki loh, lebih aman meskipun lebih capek. Ada menara pura dan ada pejalan kaki. Eksotis banget pemandangan ini. Bikin videografernya dapat piala penghargaan sebagai pria tertampan di dunia. Pas bikin video, ada pria Asia berdiri. Boleh juga untuk pemeran pendukung film santet. Asyik. Bikin video kuda dengan latar belakang Gunung Batok jadinya juga keren. Kayaknya videografernya udah level mahir ini. Sinematik banget soalnya. Dan ini orang suku Tengger yang berdiri bersandar di dinding. Sepertinya dia sedang nyari janda, penumpang. Seringkali wisatawan keliru. Mereka mengira Gunung Batok ini sebagai Gunung Bromo, karena lebih ikonik dari Gunung Bromo.
Nongkrong di sudut ini keren jadinya. Santai sambil menghisap rokok termahal di dunia yang harganya cuma Rp12.000 saja. Ini siapa sih? Berdiri jongkok. Kalau ngelihat roman mukanya, sepertinya dia pemeran film catatan si Boy 7. Pasti emaknya melihat dia sebagai anak paling ganteng setempat pembuangan sampah. Ada-ada saja. Tuh para gadis, berhati-hatilah kalau ketemu dia. Karena dia punya gelar Playboy Gunung tingkat Provinsi Jawa Timur. Lihai banget dia meninabobokan hati para gadis. Kayaknya aja sok polos padahal buaya dataran tinggi. Tapi jangan salah, dalam bekerja dia adalah yang terbaik. Kalau udah berwisata dengan dipandu oleh dia, pada wisata berikutnya yang dipandu oleh orang lain pasti berasa hambar kayak bakso tanpa pentol. Hahaha. Dia sih nggak banyak bicara kalau lagi bekerja, tapi dia lebih banyak menyalurkan energi hatinya ke hati orang-orang yang dia pandu. Udah kayak pakar supranatural saja. Eits, tiba-tiba udah di kawah ijen lagi. Ini pertanda bahwa aku, Alibaba, harus pamit undur diri. Makasih banyak udah nonton. I love you full guys.